Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatil Kornisa dengan NPM 2406439892. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen silistikastik. Batuan sedimen silistikastik adalah batuan yang berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya lalu mengalami proses pelapukan, erosi, transportasi, dan sedimentasi. Berdasarkan butirannya, batuan silistikastik itu dikelompokkan menjadi mud rock, batu pasir, konglomerat, atau breksi. Proses pembentukan batuan sedimen silistik itu yang pertama itu ada proses pelapukan. Proses pelapukan itu terdapat pelapukan fisik dan kimia yang menyebabkan batuan asal itu hancur dan menjadi fragmen-fragmen kecil. Selanjutnya itu erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan material hasil pelapukan oleh media seperti air, angin, atau es. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi adalah pengangkutan sedimen oleh media seperti air, angin, atau es yang menyebabkan perubahan ukuran dan bentuk butiran. Selanjutnya ada sementasi. Sementasi adalah terbentuknya lapisan sedimen satu persatu karena terjadinya pengendapan saat energi transportasinya itu berkurang. Nah, pada gambar ini itu terlihat yang A itu adalah proses pelapukan, yang B itu adalah erosi, yang C itu transportasi, yang D itu deposisi, yang E itu elektrifikasi. Nah, perbedaan proses fisik kimia pada batuan silistikastik itu, kalau misalnya proses fisik itu merupakan pelapukan mekanis yang memecah batuan tanpa mengubah komposisi mineralnya. Sedangkan kalau proses kimia itu menyebabkan modifikasi batuan pada mineral penyusunan batuannya karena bereaksi dengan kondisi permukaan yang mengandung asam. Faktor-faktor yang mengaruhi ukuran butir, bentuk butir, dan sortasi atau tekstur pada bentukan silistikastik itu adalah sortasi. Nah, sortasi itu kayak kenampakan butiran sedimen yang terdistribusi dalam satu batuan. Jadi, stabilitas energi transportasi itu memengaruhi keseragaman ukuran butiran. Energi yang konstan menghasilkan sortasi yang baik, sedangkan fluktuasi energi itu menghasilkan sortasi yang buruk. Selanjutnya ada jarak transportasi. Jadi semakin jauh perjalanan sedimen, umumnya butiran itu menjadi lebih halus dan membulat karena proses abrasi. Sedangkan kalau energi medium transportasi, arus air yang atau angin yang kuat itu cenderung mengangkut butiran yang lebih besar, sedangkan arus air atau arus angin yang kuat yang rendah itu mengangkut butiran lebih halus. Selanjutnya jenis mineral. Mineral yang lebih resisten terhadap pelapukan abrasi itu cenderung tetap utuh selama transportasi panjang. Selanjutnya itu komponen penyusun sedimen silistikastik. Yang pertama itu ada fragmen. Fragmen adalah bagian butir yang ukuran paling besar dan dapat berupa pecahan batuan, mineral, cangkang fosil atau zat organik lainnya. Selanjutnya ada matriks. Matriks itu adalah batuan yang ukurannya lebih kecil daripada fragmen yang terletak di antara sebagai materi dasar. Nah, matriks itu bisa berupa pecahan batuan, mineral, atau fosil. Selanjutnya ada semen. Semen adalah material pengikat antara butiran satu dengan yang lainnya. Dapat berbentuk amorf atau kristalin. Nah, bahan-bahan semen itu adalah ada semen karbonat seperti kalsit dan dolomit. Ya, selanjutnya ada semen silika yaitu kalsedon dan kuarsit, semen oksidasi bersih yaitu limonit, hematit, dan sitrit. Selanjutnya ukuran butir. Ukuran butir ini mengacu pada skala Watt yang membagi sedimen berdasarkan sedimen partikel penyusunnya. Nah, kalau pada konglomerat atau breksi, contohnya itu pada batu kali yang sering digunakan oleh fondasi bangunan. Perbedaan konglomerat atau breksi itu adalah breksi itu mempunyai bentuk fragmen yang angular, sedangkan kalau konglomerat itu fragmennya itu membulat atau rounded. Nah, ini mengungkapkan perbedaan seberapa jauh fragmen transportasi. Semakin jauh dengan sumbernya, maka fragmen akan membentuk lebih membundar atau rounded. Contohnya batu pasir. Nah, batu pasir itu mengacu pada ukuran partikel butiran pada butiran tersebut, kayak dimana partikel butiran itu terdiri dari berbagai ukuran dari 1/16 mm sampai 2 mm. Nah, batu pasir itu adalah batuan yang tersusun atas butiran pasir. Nah, penamaan batuan pasir ini itu terdapat dari beberapa acuannya gitu loh. Kalau misalnya penamaan batuan pasir berdasarkan batuan asalnya, itu adalah contohnya seperti batuan silistikastik, batuan pasir epiklastik, dan batuan pasir volklastik. Nah, kalau selanjutnya penamaan batu pasir berdasarkan kadar sempungnya, itu contohnya itu batu pasir arit dan waxte. Nah, penamaan batu pasir berdasarkan komposisi butiran penyusunannya itu seperti contohnya batu pasir arkose dan batu pasir litik. Nah, selanjutnya kita akan membahas batu pasir. Batu pasir itu ukuran butirnya itu 1/16 sampai 22 mm. Karena ukuran butirnya yang begitu besar, dia tuh butirannya terlihat jelas. Teksturnya tuh terkasar dan terasa tuh seperti amplas. Kekuatannya itu dia tuh cukup tahan lama dan tidak mudah hancur. Umumnya warnanya itu kuning, merah, putih, coklat, atau abu-abu.
Batu pasir ini terbentuk di sekitar lingkungan gurun, pantai, sungai cepat, dan delta. Nah, kegunaan batu pasir ini bisa sebagai material konstruksi, bahan bangunan, ornamen dinding. Permeabilitasnya itu dia tuh rendah, makanya sehingga sering menjadi reservoir air dan minyak bumi. Selanjutnya ada batu lanau. Batu lanau itu ukuran butirannya 1/26 sampai 1/16 mm. Karena ukurannya sangat kecil, dia itu hampir tidak terlihat. Nah, teksturnya tuh itu halus tapi masih sedikit kasar karena masih ada batuan yang terlihat. Dia tuh lebih lunak daripada batu pasir. Warna umumnya tuh dia tuh abu-abu, hijau, merah, kecoklatan. Selanjutnya itu biasanya dia terdapat di lingkungan seperti muara sungai, danau, atau daratan banjir. Dia tuh bisa digunakan sebagai sumber tanah subur, bisa juga digunakan sebagai penelitian geologi. Dia tuh daya serapnya atau permeabilitasnya tuh sedang. Dia tuh bisa menyimpan air tapi tidak mudah mengalirkannya. Selanjutnya ada batu lempung. Batu lempung itu ukuran butirannya kurang dari 1/26 mm. Saking kecilnya, maka dia tuh tidak terlihat sama sekali. Karena dia saking kecil, dia tuh sangat halus seperti bedak. Dia tuh sangat lunak jika terkena air. Nah, warnanya dia tuh biasanya tuh ada abu-abu, kehitaman, merah, coklat, atau hijau. Dia tuh biasanya terdapat di lingkungan laut dalam, danau dalam, rawa. Batu pasir biasa digunakan sebagai bahan batu, genteng, keramik, semen, sumber gas sepi. Dia tuh permeabilitasnya sangat tinggi. Dia tuh hampir tidak bisa mengalirkan air, tapi bersifat kedap air. Batuan sedimen silikatik dapat diklasifikasikan dengan cara yang pertama itu ada ukuran butir. Ukuran butir ini mengacu pada skala Monroe yang mengelompokkan batuan berdasarkan ukuran partikel penyusunnya. Semakin kecil ukuran butirnya, maka semakin halus batuannya dan biasanya berbentuk di lingkungan yang dengan energi yang lebih rendah. Selanjutnya komposisi mineral. Nah, batuan dengan kuarsa yang lebih banyak itu lebih tahan pelapukan. Sementara yang lebih banyak feldspar itu dia itu lebih rentan terhadap erosi. Selanjutnya ada kematangan atau maturity. Nah, kematangan itu ditentukan oleh tekstur dan komposisi batuan. Kematangan tekstur itu bergantung pada sortasi dan bentuk butirannya. Yang pertama itu adalah immature atau tidak matang. Nah, butiran itu masih bersudut, banyak matriks sempung. Selanjutnya ada submature atau setengah matang. Butiran itu masih mulai membulat, sortasinya masih buruk. Selanjutnya ada mature atau matang. Nah, butiran itu membulat, sempurna, dan tersortasi dengan baik. Selanjutnya ada submature atau matang. Itu hampir seluruh kuarsanya itu murni, sangat halus. Sedangkan kalau kematangan komposisi itu berdasarkan jumlah mineral stabil seperti kuarsa. Seperti immature itu banyak mineral yang mudah lampuk seperti feldspar dan fragmen batuan. Sedangkan kalau mature itu didominasi oleh mineral stabil seperti kuarsa. Jadi semakin matang suatu batuan, maka semakin halus dan tersortasi dengan baik, didominasi oleh kuarsa. Selanjutnya adalah sortasi. Sortasi adalah keseragaman ukuran butir dalam batuan. Sortasi baik itu terjadi di lingkungan dengan proses transportasi stabil, sedangkan kalau sortasi buruk itu terjadi di lingkungan dengan perubahan energi mendadak, misalnya seperti longsoran atau banjir. Selanjutnya ada rondes atau serpsity, yaitu rondes adalah batuan yang mengalami abrasi yang rendah selama transportasi. Sedangkan kalau serpsity itu adalah batuan yang mengalami transportasi seberapa jauh. Jadi semakin membuat butirannya, maka semakin jauh transportasi dan lama proses abrasi. Selanjutnya adalah lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan itu adalah mempengaruhi ciri fisik dan kimianya. Energi lingkungan pengendapan itu menentukan ukuran butiran, misalnya pasir kasar di pantai berlombang atau seperti batuan lempung di laut dalam. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.